wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Mulyani, NIM 21.118. Di sini saya akan mempresentasikan 3 bab yang saya rangkum. Yang berjudul D manajemen handphone. Adapun yang pertama bab 9 mengenai tentang prinsiples dan practical. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebagian besar tentang otak, organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Adapun 3 komponen inti yang menonjol. Kebutuhan, yang pertama kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang. Yang kedua, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi mindset atau mandat tertentu. Adapun panduan tentang pengelolaan tantangan keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan melalui serangkaian program keamanan lapangan yang terperinci. Dan terakhir, melalui penyelesaian keamanan interaktif, pelatihan adalah kewajiban bagi semua staf dan personal yang menuju ke stasiun tugas lapangan. Bahkan buku pegangan keamanan manajemen ini adalah standar keamanan operasi minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut MOS, sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbasis lapangan untuk pengaturan keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB. Adapun yang kedua itu bab 10. Traffic and Security Plan. Kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen struktur rangkai komando dan akuntabilitas atau keamanan manajemen dan pengaturan lapangan. Rancangan keamanan negara tertentu termasuk komunikasi darurat yang rencana evaluasi fase keamanan dan tindakan yang diperlukan terkait penanganan uang tunai, pelaporan insiden keamanan informasi, prosedur medis, masalah personel, asuransi, perjalanan, pemilihan, dan pengelolaan lokasi. Keamanan pengunjung, pelatihan, pengarahan, situasi senjata api, penculikan, dan penyanderaan. Adapun selanjutnya melalui penyesuaian keamanan interaktif, pelatihan adalah kewajiban bagi semua staf dan personel yang menuju ke stasiun. Tugas lapangan standar operasional sangat menarik bagi para manajer yang inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasi. Minuman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MOS, sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbasis lapangan untuk pengaturan keamanan minuman dalam operasi lapangan PBB. Norma yang jelas juga menetapkan kerangka akuntabilitas untuk manajer senior, baik di kantor pusat maupun di lapangan, mencakup jenis peralatan dan perlengkapan komunikasi yang diperlukan, persyaratan untuk implementasi rencana keamanan sama-sama terinci, menjelaskan struktur yang memastikan komunikasi yang jelas dan pengambilan keputusan di atas dan di bawah. Adapun bab 10, Financial Management. Menyiapkan anggaran, mempersiapkan, dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran manajemen strategi dan rencana ke dalam istilah keuangan dan termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Adapun anggaran pendapatan menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tidak termasuk item dan dapat bertahan lebih dari 1 tahun, seperti kendaraan, peralatan, dan komputer. Adapun anggaran modal
Ya, memperkirakan biaya item jangka panjang menunjukkan dari mana uang itu berasal dan hmm, dari mana dan dari mana ia mendapatkan uang yang selama beberapa tahun. Adapun selanjutnya bank em, bank account salah satu langkah pertama dalam memulai misi adalah untuk perbendaharaan PBB Departemen Manajemen di kantor pusat untuk membuka bank lokal rekening dan rekening bank misi di New York. Seorang kepala kantor dapat membuka rekening dengan bantuan dari kepala keuangan petugas layanan kasir, kemudian akan didirikan di berangkas dan prosedur keamanan uang untuk diperlakukan agar misi untuk dapat membayar gaji yang jatuh tempo dan bagian dari gaji lokal, termasuk untuk personil di kantor lapangan seorang. Adapun dua jenis anggaran, yang pertama anggaran pendapat dan anggaran modal. Anggaran pendapat menunjukkan pendapat dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun seperti kendaraan, peralatan, dan komputer. Dan yang kedua, anggaran modal. Memperkirakan biaya item jangka panjang menunjukkan dari mana uang itu berasal dan membuangnya selama beberapa tahun. Salah satu langkah pertama dalam memulai misi adalah untuk pembendaharaan PBB Departemen. Yang ketiga, Financial Rules and Regulations of the Commission Nasional. Hampir semua organisasi sektor publik internasional, baik mereka antar pemerintah atau non-pemerintah, memiliki seperangkat atau dasar yang mengatur cara mereka menangani uang. Dan aturan itu sama pentingnya di dunia dan tingkat negara. Aturan dan regulasi keuangan PBB adalah contoh yang bagus dan dapat dianggap sebagai ringkasan yang bagus. Adapun fitur dan prinsip yang menonjol yang mengaruhi operasi di lapangan. Yang pertama, pendelegasian wewenang. Yang kedua, akuntabilitas anggaran program. Yang ketiga, hanya sekretaris jenderal yang dapat membuka rekening bank. Yang keempat, 2 tanda tangan diperlukan pada semua cek. Yang kelima, kantor lapangan dapat menyimpan kas kecil. Yang keenam, semua pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, yang belum dibelanjakan harus dikembalikan. Dan yang terakhir, harus viral. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama mencari nilai terbaik untuk uang atau BFN. Yang kedua, keadilan, integritas, dan transparansi. Yang ketiga, persaingan internasional yang efektif. Dan yang keempat, kepentingan PBB. Yang ketiga, bab 11. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah disiplin yang digunakan untuk membantu rencana, mengimplementasikan, monitor, dan pada akhirnya evaluasi sebuah proyek. Ini menawarkan penting alat mengelola proyek non-rutin atau proyek semakin banyak fitur umum operasi perdamaian PBB. Adapun siklus proyek terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, analisis situasi termasuk identifikasi dari problem yang harus diatasi. Yang kedua, strategi dan desain proyek. Yang ketiga, implementasi proyek dan pemantau kemajuan. Dan yang terakhir, evaluasi dampak penutupan. Strategi dan desain proyek ini memerlukan tahap kedua dalam siklus proyek. Untuk mengembangkan strategis dan menulis dokumen proyek, ini termasuk alasan proyek tersebut sedang dilakukan dan penjelasan tentang apa yang dilakukan, bagaimana itu akan terjadi, akan dieksekusi, yang akan melakukannya, di mana, dan selama jangka waktu apa. Ini menggambarkan situasi seperti
sebelum proyek dimulai, jadi Anda dapat mengevaluasi pencapaian dan dampaknya di akhir. Adapun terdapat 4 unsur utama. Yang pertama, sebuah tujuan atau hasil adalah ekspresi sederhana dari keadaan diperbudak yang berhubungan dengan masalah awalmu. Yang kedua, keluaran adalah produk aktual yang akan menuju ke staf tujuan hasil atau hasil dari kegiatan proyek. Yang ketiga, kegiatan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, atau mereka adalah hal-hal yang akan dilakukan tidak hasilnya sendiri. Dan yang terakhir, masukan adalah sumber daya, staf, dana, peralatan, keahlian, dan sebagainya diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Visi tanpa eksklusi adalah halusinasi